Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang pemrosesan data audit sistem informasi. Beranggotakan 1 Nuratiran, 2 Dian, 3 Erina, 4 Masrurotul, 5 Ririn. Subbab yang akan kami bahas yaitu tentang 1 tanggung jawab auditor internal, 2 kompeten sistem informasi, 3 organisasi data dan pemrosesan data, 4 kontrol sistem informasi, 5 siklus hidup pengembangan sistem. Yang pertama adalah tanggung jawab auditor internal. Tugas dan tanggung jawab auditor internal ada 8. Yang pertama, mencari informasi awal terkait bagian yang akan diaudit. Informasi ini merupakan pengetahuan tentang auditi. Pengetahuan ini mencakup cara kerja, prosedural, hierarki jabatan, dan catatan mutu atau laporan yang selama ini digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Yang kedua yaitu melakukan tinjauan dokumen dan persyaratan lain yang berkaitan dengan auditi. Memeriksa dokumen dan persyaratan lain untuk kemudian dicatat hal-hal yang bersifat kritikal merupakan faktor penting kesuksesan audit. Dengan meninjau dokumen auditi, auditor akan mengetahui proses-proses penting yang perlu ditelusuri lebih jauh. Kemudian yang selanjutnya mempersiapkan program audit tahunan dan jadwal pelaksanaan audit secara terperinci. Dalam kamus ISO 9001 tidak dikenal audit secara mendadak. Jadi auditor internal harus melakukan kegiatannya secara terencana dari awal dan diinformasikan kepada seluruh auditi. Karena di sini tujuan auditor internal bukan untuk mencari-cari kesalahan, akan tetapi untuk melakukan perbaikan secara berkesinambungan. Yang keempat yaitu membuat daftar pertanyaan atau audit checklist. Audit checklist di sini diperlukan untuk mempermudah auditor mengingat hal-hal penting yang perlu ditanyakan. Selain itu, audit checklist juga dapat dijadikan pedoman oleh auditi untuk mempersiapkan diri sebelum diaudit. Yang kelima yaitu melaksanakan pemeriksaan sistem secara menyeluruh. Auditor harus jeli dan telaten dalam memeriksa area auditi. Auditor tidak boleh hanya berpangku tangan pada audit checklist dan standar, tetapi lebih dari itu, auditor dapat memeriksa lingkungan kerja audit, komitmen dan kesungguhan mereka dalam memperbaiki sistem. Yang keenam, mengumpulkan dan menganalisis bukti audit yang cukup dan relevan. Artinya, auditor tidak boleh gegabah dalam melaporkan temuan. Harus ada bukti yang jelas bahwa auditi melakukan kesalahan. Juga auditor internal tidak hanya mengumpulkan temuan, melainkan juga mengumpulkan bukti prestasi yang sudah dicapai. Selanjutnya, melaporkan temuan audit atau masalah yang ditemukan selama audit internal. Auditor harus menerbitkan laporan temuan audit internal untuk ditindaklanjuti oleh auditi. Auditi harus diberi tenggat waktu tertentu agar proses perbaikan tidak dibiarkan berlarut-larut. Yang terakhir, memantau tindak lanjut hasil audit internal sampai dinyatakan selesai. Untuk memastikan seluruh temuan telah diperbaiki, maka auditor internal harus memeriksa tindakan yang sudah dilakukan setelah melewati tenggat waktu perbaikan yang sudah diberikan. Yang kedua adalah komponen sistem informasi. Komponen-komponen sistem informasi diantaranya 1. Komponen masukan atau input block. Input merupakan data yang masuk ke dalam sistem informasi. Input termasuk dalam metode dan media untuk menangkap data yang akan dimasukkan. Data dapat berupa dokumen-dokumen dasar. 2. Komponen model atau model block. Kombinasi prosedur, logika, dan model matematik yang akan memanipulasi data input dan data yang tersimpan di basis data dengan cara yang sudah ditentukan untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. 3. Komponen keluaran atau output block. Hasil dari blok keluaran yang merupakan informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen serta semua pemakaian sistem.
4. Komponen teknologi atau teknologi blok. Teknologi merupakan kotak alat atau toolbox dalam sistem informasi. 5. Blok basis data atau database block merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu sama lainnya, tersimpan di perangkat keras komputer, digunakan perangkat lunak. 6. Komponen kendali atau control block. Beberapa pengendalian yang dirancang secara khusus untuk menanggulangi gangguan-gangguan terhadap sistem. 7. Komponen hardware. Hardware berperan penting sebagai suatu media penyimpanan vital bagi sistem informasi yang berfungsi sebagai tempat untuk menampung database. Yang ke-8, komponen software. Software berfungsi sebagai tempat untuk mengolah, menghitung, dan memanipulasi data yang diambil dari hardware untuk menciptakan suatu informasi. Yang ketiga yaitu organisasi data dan pemrosesan data. Ini pemrosesan dasar yang saat ini umum digunakan. Yang pertama yaitu pemrosesan secara batch atau teknik yang paling tua untuk memproses data adalah pemrosesan secara batch. Berbagai kelas transaksi dikelompokkan menjadi satu serta diproses sekaligus oleh sistem. Metode ini adalah metode lama untuk memproses data dalam jumlah yang sangat besar dan menawarkan kontrol pada tingkat yang paling tinggi. 2. Yaitu entry online atau pemrosesan batch atau memo post. Aplikasi memo post menyiapkan entry, permisahan, dan edit data secara online, tetapi mempengaruhi arsip utama dengan pemrosesan secara batch. Yang ketiga yaitu online real time atau aplikasi yang dijalankan secara online. Real time mempengaruhi arsip sistem segera setelah data dimasukkan ke dalam terminal. Hasilnya data tersebut selalu merupakan data terbaru. Yang keempat yaitu kontrol sistem informasi. Kontrol sistem informasi. Kontrol dalam sistem informasi adalah alat yang digunakan untuk mengelola hal-hal tersebut dan untuk membantu mencapai tujuan dari pihak manajemen. Alat ini berbeda dari alat yang digunakan dalam lingkungan manual karena yang pertama sumber data kadang independen dari pengguna data. Yang kedua, jejak transaksi dari input ke output jarang tampak oleh mata manusia. Yang ketiga, adanya kebutuhan atas kejelasan jika tidak terdapat pertimbangan manusia. Yang keempat, dokumentasi harus akurat dan dapat digunakan. Yang kelima, tanggung jawab informasi pengguna dibagi dengan fasilitas pemrosesan sistem informasi. Faktor yang menghalangi pengembangan sistem kontrol yang memadai yaitu yang pertama pengumpulan data dan evaluasi dapat saja tidak lengkap. Yang kedua, peran pengguna semakin meyakini apapun yang mereka temukan dalam laporan sistem tersebut hanya karena laporan tersebut berasal dari sistem informasi. Mereka tidak mempelajari secara skeptis laporan tersebut untuk melihat apakah data yang diberikan masuk akal. Yang ketiga, kurang terdapat arah yang jelas dan sesuai. Yang keempat, pihak manajemen senior mungkin tidak melakukan tanggung jawabnya atas sistem kontrol pada tingkat dasar karena masalah tersebut terlalu teknis. Yang kelima, berbagai kesalahan dapat muncul dalam desain sistem. Yang keenam, komunikasi seringkali tidak baik di antara para karyawan, bagian sistem pengguna, dan pihak manajemen hingga para pengguna gagal untuk mengidentifikasi kontrol mana yang dibutuhkan untuk berbagai transaksi pemrosesan data, serta menerima output informasi. Yang ketujuh, pemrogram yang tidak bertanggung jawab dapat memasukkan perintah ke dalam sistem agar dapat menyimpangkan aktiva demi kepentingan sendiri. Untuk yang kelima, membahas tentang siklus hidup pengembangan sistem.
Bagian kelima yaitu siklus hidup pengembangan sistem. Siklus hidup pengembangan sistem adalah suatu metode tradisional yang digunakan untuk membangun, memelihara, dan mengganti suatu sistem informasi. Jenis metode yang digunakan ada 3. Yang pertama, siklus hidup sistem tradisional. Yang kedua, siklus hidup menggunakan prototyping. Dan yang ketiga, siklus hidup sistem orientasi objek. Siklus hidup pengembangan sistem informasi dibagi menjadi 6 fase. Yang pertama, perencanaan sistem. Yang kedua, analisis sistem. Yang ketiga, perancangan sistem secara umum atau konseptual. Yang keempat, evaluasi dan seleksi sistem. Yang kelima, perancangan sistem secara detail. Yang keenam, pengembangan perangkat lunak dan implementasi sistem. Yang terakhir, pemeliharaan dan perawatan sistem. Keunggulan SDLC adalah sebagai berikut. Sederhana dan mudah digunakan, mudah untuk mengatur tugas dan tahap yang jelas, kebutuhan harus jelas sebelum pergi ke fase berikutnya, setiap fase perkembangan hasil dalam rangka linear tanpa tumpang tindih, dan yang terakhir bekerja dengan baik untuk proyek-proyek di mana kebutuhan-kebutuhan sistem terpenuhi. Kelemahan SDLC. Yang pertama, pengguna dapat menilai kualitas hanya di akhir proses. Yang kedua, klien mengalami kesulitan melakukan perubahan pertengahan proses. Yang ketiga, proses yang panjang dan memiliki resiko yang tinggi jika ada kesalahan di awal proses. Yang keempat, pengguna tidak dapat mereview produk sebelum produk tersebut selesai diproduksi. Kelima, perangkat lunak hanya bisa digunakan jika produk benar-benar sudah jadi.